ونفعنا بركاتهم وبكم في الدارين امين. قال ومن اخلاقهم رضي الله تعالى عنهم توقفهم عن كل فعل او قول حتى يعرفوا ميزانه على الكتاب والسنه او العرف لان العرف من جمله الشريعه. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف فعلم ان القوم لا يكتفون في اقوالهم وافعالهم بمجرد عمل الناس بها لاحتمال ان يكون ذلك الفعل او القول من جمله البدع التي لا يشهد laha kitabun wala sunnah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita daripada kitab Tanbihul Mughtarrin yang membahas tentang akhlak salafuna saleh ya. Yang tadi kita bahas dalam kajian idhah bahwasanya kalau kita pengen ya mengikuti akhlak salafuna saleh, baca kitab Tanbihul Mughtarrin ya. Di mana yang kemarin yang pertama termasuk akhlak salafuna saleh kita adalah mulazamatul kitab was sunnah, senantiasa berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah ya. Maka pada yang kedua akhlak mereka yakni tawakkufuhum, mereka tawakuf ya, menahan diri an kulli fi'lin, dari segala jenis perbuatan, au qaulin, atau segala jenis perkataan, hatta sampai ya'rifu, mereka mengetahui mizanahu, timbangannya, alal kitab wa sunnah, atas kitab dan sunnah, awil uruf, atau uruf ya. Jadi akhlak para salafun saleh kita, mereka nggak mau ngomong, mereka nggak mau berbuat sampai mereka tahu ini ada gak dalam kitab dan sunnah dan uruf gitu ya. Sebagaimana yang tadi saya bilang, kita pengen ikutin ulama, cara siapa ya, ulama yang mana? Macam-macam ulama punya maslak ya, macam-macam ulama punya jalannya nggak sama ya. Ada yang dakwah ceramah, ada yang ngajar kitab, ada yang berfatwa jadi hakim, ada yang meneliti ya, al-bahith, neliti, baca kitab ya, nggak ceramah, nggak ngajar, baca kitab tuh, nulis ngarang kitab. Kita yang mana gitu ya, kira-kira kita yang mana, ngikutin yang mana gitu ya. Jadi mereka nggak bakal beramal sebelum mereka tahu itu perbuatan atau perkataan ada dalam Al-Quran dan sunnah atau uruf. Apa sih uruf? Uruf itu kebiasaan ya, uruf itu apa? Kebiasaan ya gitu. Jadi sesuatu yang sudah biasa, nah jadi uruf ya. Li'annal urfa, karena bahwasanya uruf itu min jumlati syariah, termasuk daripada ya bagian syariat tuh ya. Jelas ya, uruf atau adat ya, uruf atau adat sama tuh ya, uruf dengan adat tuh ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil uruf. Kata Allah dalam Al-Qur'an ya, khudhil afwa wa'mur, dan perintahkanlah ya dengan uruf ya. Jadi bukan hanya di Quran, bukan hanya di kitab, tapi juga dalam uruf kebiasaan orang-orang soleh ya. Cari coba misal contoh kebiasaan orang-orang soleh di bulan Rajab adalah membaca Sahih Al-Bukhari, yaitu kebiasaan orang-orang tarim ya, khususan orang-orang tarim gitu kan, uruf namanya ya. Apakah kebiasaan ini ada di Quran dan hadis? Jawabannya enggak, karena kitab Sahih Bukhari itu aja hadirnya masanya setelah Imam Ahmad gitu, jauh, Imam Syafi'i aja jauh gitu. Nah apakah Rasul mengamalkan? Ya kagak lah, Rasul kan belum ada Sahih Bukhari gitu. Jadi jangan suruh Rasul nih hadisnya Sahih Bukhari enggak lagi. Imam Syafi'i hadisnya bukan Sahih Bukhari, ini kan ngawur namanya. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Bukhari gitu. Nah jadi kebiasaan, tradisi atau uruf atau adat, nah itu pun termasuk bagian daripada syariat. Jika syaratnya, jika tidak berbenturan dengan nilai syariat. Maka dalam salah satu qaidah daripada qaidul khamas ada al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Apa artinya? Suatu kebiasaan bisa menjadi hukum. Tuh ya. Suatu kebiasaan bisa menjadi hukum. Al-adah muhakkamah.
selama tidak berbenturan dengan syariat gitu. Maka faulima annal gaum, maka diketahui bahwasanya al-gaum, kata kaum di sini adalah ahli tasawuf ya. Di dalam mustalahat tasawuf, dalam kitab ini kebanyakan kalimat kaum merujuk kepada makna ahli tasawuf atau orang sufi. Maka diketahui bahwasanya orang sufi layak tafuna, mereka tidaklah cukup ya fi aqwalihim dalam perkataan mereka, wa af'alihim dan perbuatan mereka, bimujarradi amalin nasi biha, hanya sekedar ya orang-orang mengerjakan amalan tersebut tuh, mereka nggak cukup. Dalilnya apaan? Orang-orang begitu gitu, nggak cukup mereka ya. Kalau kita kan kadang-kadang lihatnya rame orang ya, boleh gak sih sholawat dikoploin ya, coba ya jawab ya. Dalilnya apa? Orang-orang pada begitu, apa dalil? Itu dalil bukan? Oh, bukan. Iya, bener gak? Jadi ramenya orang mengerjakan sesuatu belum tentu menunjukkan boleh. Ya. Ramenya orang mengerjakan sesuatu belum tentu menunjukkan boleh. Takutnya kalau orang rame jadi boleh, nah repot ntar judi. Kalau rame boleh, kalau sepi ya nggak boleh. Main judi bertiga, wah haram nih. Bertiga soalnya, ya. Kalau beramai-ramai satu tempat full boleh enggak? Ya, jadi suatu perbuatan baik buruknya dinilai daripada banyaknya orang yang mengerjakan. Tuh ya. Jelas paham? Tuh. Jadi orang-orang para sufi itu nggak cukup. Terus sono bikin, sini bikin, apa jadi boleh? Belum tentu. Ya tuh. Lihtimali ayyakuna dzalikal fi'lu, karena ada kemungkinan lihtimal, karena ada ihtimal, ada kemungkinan an yakuna dzalikal fi'lu ya, terjadinya perbuatan tersebut, au qaulu, atau terjadinya perkataan tersebut, min jumlatil bid'ah, termasuk bagian daripada bid'ah. Ya bid'ah apa tahu? Bid'ah segala sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Islam nggak melarang sesuatu yang baru selama tidak berbenturan dengan nilai syariat. Tuh, nih kayak lekar bid'ah ini. Ngaji kayak lekar bid'ah ini. Zaman sahabat gak ada yang kayak lekar ini. Ya, nggak ada yang kayak lekar, apalagi tuh pakai hadroh lagi taikin tuh. Tuh bid'ahnya lagi tuh. Pakai lekar aja bid'ah begini, bid'ahnya bid'ah ini. Ya. Jadi bid'ah adalah sesuatu hal yang nggak ada di zaman Nabi dan berbenturan ya dengan syariat tuh. Ya. Nah, kata ulama ada yang mengatakan kita bid'ah terbagi dua, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Jadi kalau bid'ah hasanah, bid'ah yang baik yang nggak ada zaman Nabi, zaman sekarang ada bid'ah hasanah. Contoh ulang tahun dikasih hadiah, bid'ah nggak? Bid'ah zaman Nabi nggak ada orang ulang tahun dikasih hadiah. Ustadz ulang tahun, oh kita kasih hadiah, oh bid'ah, cuman bid'ahnya bagus, hasanah, karena nggak ada yang membentur, nggak ada hal yang melanggar syariat. Apa yang melanggar syariat? Orang ngasih kue, mana yang melanggar syariat? Nggak ada. Gitu. Makanya saya lebih senang kalau ada kue itu dimakan, bukan dipeperin ke muka ya. Karena syariatnya makanan buat diapain? Makan. Jadi kalau ada orang misalnya makan kue dipeperin ke muka, kuenya dibuang-buang, yang kasihan yang pengen kan ya. Asmi udah ngincer, wah ini kue nih ada ceri-cerinya nih kan gitu ya. Udah incer nih, dibuat timpuk ya. Ya. Baik bener ngincer nih, wah ini krim putih nih kan gitu. Jelas paham? Jadi ngasih kue boleh nggak? Boleh. Cuman yang nggak boleh tuh buang-buang kue itu nggak boleh. Ya, buang-buang duit nggak boleh juga. Gitu. Jadi kalau ada orang ulang tahun dikasih kue itu cuman bid'ahnya apa? Hasanah tuh ya. Bikin lagu mabruk alfa mabruk. Bid'ah juga itu. Mabruk alfa mabruk itu kan zaman Nabi nggak ada ya. Tuh. Lagi juga kalimatnya ya ada khilafiyah di antara ulama tuh mabruk yang benar mubarak kan ya. Gitu. Walaupun ada yang mengatakan mabruk samalah dengan mubarak gitu. Ya, mabruk kan artinya orang yang diberkahi, mubarak. Mubarak insyaallah, diberkahi. Asalnya barokah, yubariku mubarakatan wa birakan fahuwa mubarikun wa dzaka mubarak. Asalnya mubarak bukan mabruk. Kalau barokah ya bruku, kalau nggak salah barokah ya bruku ya. Itu maknanya menderum. Menderum tuh kalau bahasa unta menderum gitu. Apa sih bahasa parkir lah gitu ya.
Onta berhenti duduk. Nah itu namanya mendrum tuh. Itu barokah bruku. Mabruk itu asalnya. Nah iya, diparkirin gitu. Didrumin ya sebenarnya gitu ya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa gitu. Mau mabruk nggak apa-apa gitu ya. Mana lebih bagus apa? Mubarak gitu. Makanya adik saya namanya Ibnu Mubarak, bukan Ibnu Mabruk, bukan. Itu bukan mabruk kan gitu. Itu kan bid'ah itu boleh nggak? Boleh aja, nggak salah. Ya. Jelas? Jadi bid'ah terbagi berapa? 2. Bid'ah hasanah, bid'ah. Nah, ada yang lagi membagi. Syekh Izzuddin bin Abdissalam, tulis tuh ya. Syekh Izzuddin bin Abdissalam membagi bid'ah terbagi menjadi 5. Apa saja bid'ah tersebut? Yang pertama bid'ah wajib, yang kedua bid'ah sunnah, yang ketiga bid'ah mubah, yang keempat bid'ah makruh, dan yang kelima bid'ah haram. Ya. Jadi bid'ah terbagi menjadi berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa yang wajib? Bid'ah membuat Al-Quran, ya, membukukan Al-Quran. Zaman Nabi ada gak? Nggak ada. Zaman Nabi Al-Quran ditulis di mana? Di pelepah korma, di kertas, ya, di batang kayu. Pokoknya Al-Quran ditulis yuktab, tapi terpisah-pisah. Kemudian apa? Di saat zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, banyak orang-orang yang penghafal Quran meninggal, maka Sayyidina Umar memberikan saran agar Al-Quran dikumpulkan jadi satu. Tuh. Itu bid'ah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Umar, ini perbuatan nggak pernah dikerjakan sama Rasulullah. Bagaimana aku berbuat sesuatu yang nggak pernah dikerjakan Rasulullah? Ya, berarti bid'ah gitu. Tapi Allah lapangkan hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, akhirnya beliau menerima pendapat Sayyidina Umar untuk membukukan Al-Quran. Itu namanya bid'ah wajib. Tuh. Yang kedua bid'ah sunnah. Apa bid'ah sunnah? Bikin pondok, bikin pesantren. Ada gak pondok zaman Nabi? Nggak ada. Bagus gak bikin pondok? Bagus. Bikin sekolah? Bagus. Nah, itu bid'ah juga. Zaman Nabi nggak ada pesantren kan? Pesantren siapa? Ya, santri nggak ada kan gitu. Jadi bikin pondok, ya, bikin apa lagi? Ngarang kitab nahu, ngarang kitab hadis, itu termasuk bid'ah sunnah. Bid'ah mubah, apa contohnya? Nah, bikin motor. Tuh, motor bid'ah ke motor? Dulu zaman sahabat orang pergi naik apa? Naik onta, naik keledai, naik kuda. Sekarang naik apa? Naik motor. Jangan pakai keledai. San Mori pakai keledai kan. Wow. San Mori kayak kuda. Keren juga. Omak nih. Ya. Naik motor. Itu bid'ah mubah. Boleh aja. Nih kamera, nih streaming, bid'ah mubah ini. Gitu. Yang keempat bid'ah makruh. Tuh, bid'ah makruh tuh ya. Apa bid'ah makruh? Mengerjakan sesuatu hal yang nggak pernah dikerjakan Nabi, tapi belum sampai kategori haram, tuh ya. Belum sampai kategori haram, tuh ya. Nanti bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram apa? Nah, bid'ah yang disebut dengan bid'ah dolalah. Bid'ah yang dolalah, sesat. Contohnya apa? Seperti nguburin pala sapi. Tuh di bangunannya biar selamat ngubur pala sapi. Itu bid'ah itu. Nggak pernah Nabi begitu. Buang makanan ke laut atau sedekahlah laut, bid'ah itu, bid'ah dolalah itu ya. Jadi yang namanya istilah bid'ah di kita juga ada, ini jangan bukan Wahabi doang, bukan ya. Tuh, cuman kalau kita nggak dikit-dikit bid'ah gitu ya. Saya juga kalau saya bid'ah dulu bid'ah ya. Mau motor apa? Bid'ah gitu ya. Berarti ahlul bid'ah itu. Jadi bid'ah allati la yashhad laha kitabun wala sunnah. Bid'ah yang mana tidak ada saksi daripada Al-Quran dan sunnah. Ya. Jadi kalau ada bid'ah yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah boleh. Gitu. Artinya ada syawahidnya, ada dalil yang ya menyamakannya, bisa dikias. Ya. Wa fil hadis, dalam hadis, la taqumus saah, tidaklah tegak hari kiamat, tidaklah terjadi hari kiamat hatta tasira sunnatu bid'atan, sehingga sampai sunnah menjadi bid'ah. Ya, jadi sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Tuh. Apa yang sunnah dari perayaan Maulid Nabi? Apa yang sunnah? Apa yang sunnah? Banyak yang sunnah. Mana yang bid'ah? Ada yang bid'ah, jangan ketukar.
Ente maulid baca rawi. Ya. Ada gak rawi di zaman Nabi? Nggak ada. Rawi di zaman Nabi nggak ada. Nah itu bid'ah hasanah. Apa yang sunnah? Ittibaun Nabi, ngikutin Nabi, sunnah. Ngerjain sunnah, sholat sunnah, berjamaah. Jangan sampai ngerjain yang bid'ah hasanah, subuhnya kagak ngerjain, itu namanya ya. Apalagi sampai nanti dianggap yang bid'ah jadi sunnah. Nauzubillah min dzalik itu ya. Malah sunnah dianggap bid'ah. Ini kalau ngomong bid'ah di sini, ini bukan bid'ah yang tadi ya. Ini bid'ah dolalah nih. Ya, kalimat bid'ah di sini maknanya apa? Bid'ah dolalah yang jelek gitu. Fa idza turikatil bid'ah. Kalau jika seandainya ditinggalkan bid'ah, yaqulun nas, maka orang akan berkata turikatis sunnah. Sunnah telah ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan bid'ah gitu. Ya, ente kudu belajar nih, kalau kita sholat itu ada rukun, ada sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang takbiratul ihram wajib enggak? Wajib. Yang sunnah apanya? Yang sunnah angkat tangannya. Jadi kalau ada orang sholat angkat tangan, Allahu Akbar, sah sholatnya. Kalau ada orang angkat tangan doang enggak Allahu Akbar, enggak sah. Karena yang wajib apanya? Mengucapkan Allahu. Ada orang Allahu Akbar tapi enggak pakai angkat tangan, sah enggak sholatnya? Sah. Ada orang baca Fatihah nggak baca surat, sah nggak sholatnya? Sah ya, tutup. Ya. Tar nyamuk lar masuk tuh. Ya. Ada orang imam baca Fatihah nggak baca surat, sah nggak? Sah. Nah itulah fungsinya kita belajar biar kita bisa tahu mana yang sunnah, mana yang wajib tuh ya. Jadi kalau besok misalnya markas kan banyak nih, ada Mahya, ada Mufti, ada Sunmori, iya salam. Ada apa lagi? Ada pengajian nahu, tadbiki, ada hadroh. Sekarang kalau yang hilang misalnya hadroh, misalnya nggak ada hadroh, gimana? Nggak apa-apa. Karena intinya di mana? Ngajinya gitu. Jangan gara-gara hadroh tiap hari hadroh, ngajinya kagak. Nah kan salah. Karena posisi ngaji kayak nasi, posisi hadroh kayak lauk gitu, kayak kerupuk dah, kayak kerupuk. Kan rame tuh ya. Kalau makan nggak pakai kerupuk bisa nggak? Bisa. Tapi kalau nggak pakai nasi ya nggak bisa. Jadi kalau kita ngaji nih nggak pakai hadroh, ngaji nggak? Ngaji. Jangan sampai ini kalau ngaji nggak ada hadrohnya nggak datang kali ini ya. Terus coba kita tes nanti ya, malam Senin ngaji nggak pakai hadroh gitu. Ya kadang-kadang kan ada orang ngaji karena ada hadroh. Ada bukan di sini, di sono gitu. Malam Rabu di sono. Ini dong. Ada majelis begitu, ada gitu. Ada orang jadi kalau ngaji demen hadrohnya, main hadroh gitu. Enggak, intinya bukan di hadroh. Ya, intinya adalah di ngajinya. Sama qasidah, intinya di hadroh apa di qasidahnya? Percuma ente kotok-kotok kagak ada nyanyi kan gitu ya. Orang qasidah enggak ada yang hadroh, bisa enggak? Orang hadroh enggak ada yang qasidah. Lah ngapain di latihan hadroh? Jadi kita harus tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang wajib, mana yang mubah, mana yang makruh. Gitu ya. Kayak orang sholat habis salaman habis sholat, hukumnya apa salaman habis sholat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala Joko. Ada itu di YouTube itu. Itu bid'ah dolalah gitu. Bid'ah. Coba salaman habis sholat hukumnya apa? Hah? Mubah, sunnah. Salaman tuh sunnah. Salaman sama orang. Siapa yang bersalaman kata Rasulullah, maka ketika dilepas berguguran dosanya itu. Oh salamannya begini. Kalau begini bukan berguguran dosanya, berantem ya. Salaman begini tuh, salam tuh. Berguguran dosanya gitu. Sunnah. Salatnya wajib, jangan salaman doang, salat kagak kan gitu ya. Salaman doang, salat kagak. Ya kan yang wajib salatnya kan gitu ya. Mau salaman kayak mau kagak kayak terserah dah. Yang penting apanya? Salatnya nih tahu salaman. Gitu. Kayak ngaji gitu ngaji. Habis ngaji makan. Yang wajib apanya? Pulang mau makan mau enggak terserah kan gitu. Jangan pas datang makan gitu. Ngaji kagak ini yang palat ini. Jelas paham ya? Ini namanya skala prioritas. Namanya apa? Ente harus tahu tuh.
Ente nanti nikah nih, Azmi nikah, Adil nikah tuh ya. Adil nggak tahu dah tuh. nikah juga ya ya. Ntar ente punya orang tua, punya anak, punya istri, punya mertua, mana yang ente keduluan kasih duitnya? Itu harus tahu. Siapa dulu yang kita kasih duit? Orang tua, bini dulu. Bini mah keluarga dulu, orang tua belakangan. Ya, bini, anak tuh kewajiban kita itu. Nah kalau orang tua kita masih ada suaminya bapak kita. Ya, jadi bapak kita udah kagak ada tuh, baru anak paling tua dulu, ya Asep tuh. Asep dulu, dia belum nih, Asmi belum. Hah? Desmi siapa? Oh, Asep kan? Desmi siapa? Oh iya tuh, ya. Jadi Asep dulu kewajibannya, abang paling tua, ngabisin duit paling banyak kan gitu ya. Nah dulu abangnya TK deh, TK-nya Fatahillah kan mahal kan, Azmi kagak ditelantarin aja gitu. Biasanya kan anak pertama gitu kan, anak pertama tuh paling disayang, mainan paling banyak, ya sekolah di mana aja disekolahin. Kadang-kadang adik-adiknya nih udah kagak kebagian lah tuh. Ya, biasanya begitu. Nah, makanya ketika abangnya gede, abangnya yang ngayomin tuh. Kenapa? Dulu enak sama bapak. Sekarang giran lo bantuin adik-adik lo semua gitu. Jelas paham? Itu kalau bisa, tapi siapa tahu Azmi jadi miliuner, kita kan nggak tahu kan. Soltera dibayarin sama dia kan gitu ya. Masya Allah. Kalau begitu kejadiannya udah Azmi yang duitnya banyakan, yang ngurusin ibunya gitu. Jadi anak istri dulu. Ya, ibunya dikasih makan, padahal ibunya udah ada suaminya. Gitu. Anaknya kelaparan, kurus, putih buncit busung lapar kan gitu. Ya, jangan pikiran nih, tenang nih, santai. Kita doain Azmi jadi orang kaya insyaallah. Yang istiqomah ngaji, saya doain berkah hidupnya. Nah, ya. Lanjut. Faida wa dzalika litawarusil furu' al bid'ah an usulihim, karena yang demikian itu karena sudah sudah terwariskan furu' bid'ahnya daripada usulnya. Falamma tola zamanul amali bil bid'ah, tatkala sudah lama orang mengamalkan bid'ah, ya. Udah lama, udah turun-temurun tuh bid'ah dikerjakan, dhonnan nas, orang akan mengira annaha sunnah, bahwa tuh bid'ah sunnah. Ya, mimma sannahu Rasulullah, dari apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ya. Itu kayak orang korban itu ada praktek-praktek yang salah. Ya, praktek-praktek yang salah. Itu kalau bisa kita bilangin, dan jangan turun temurun. Ente harus tahu nih. Kalau korban itu kira-kira yang sunnah gimana ya gitu. Kadang ada praktek-praktek yang keliru. Contoh jual kulit. Ya, jual pala. Enggak boleh jual pala, jual kulit kecuali udah dibagi dulu ame orang. Gitu. Misalnya gini, panitia dapat kulit nanti. Ya, panitia dapat kulit. Mau saya jualin nggak? Gitu, boleh. Nanti panitia yang lain ngejualin atas nama orang yang dibagi tadi gitu. Ya. Nah itu pun ente harus kasih tahu. Ini dasarnya begini gitu. Nah takutnya orang lihat, oh boleh. Orang nggak tahu nih ada omongan begitu. Orang yang boleh, oh boleh jual kulit. Padahal nggak begitu. Dia nanya dulu. Ini kulit buat Azmi, ya satu kulit buat Azmi. Ente mau ane jualin kan nih kulit gitu. Oh boleh jualin dah. Nah baru ane jual gitu. Tapi kan orang setelahnya belum tentu lihat begitu. Orang taunya apa? Oh boleh dijual. Padahal kan nanya dulu gitu. Ya, jadi jangan sampai terjadi tuh hal-hal kayak begitu ya. Banyaklah ini nggak bisa sebutin atau perkara-perkara yang bid'ah ya. Tuh. Ada orang penyanyi baca Quran pakai langgam dangdut. Nah ada tuh. Jadi di biduan disuruh baca Quran, nadanya dangdut. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Nada Quran ya harus dengan nada Quran gitu. Jadi kalau misalnya ente baca lagu, silahkan dah ente mau laguin gimana ya? Lagu. Misalnya lagu Balongku ada 5, ente pakai lagunya Noah, silahkan, nggak ada urusan. Tapi kalau Al-Quran kagak boleh pakai langgam selain langgam Al-Quran. Dan langgam-langgam yang dibolehkan dalam Quran. Wa minal qaum ta'ifatun idza lam yajidu lidzalikal amal dilla minas sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsabitah fi kutubi syariah yatawajjahuna bi qulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekelompok para sufi ada taifah, ada kelompok. Idza lam yajidu lidzalikal amal, kalau mereka enggak menemukan ya pada amal yang dikerjakannya itu dalil dari sunnah Rasulullah yang kuat,
dalam kitab-kitab syariat, yatawajjahuna, mereka menghadapkan hati mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nih, kalau kita kalau mau ngerjain sesuatu, cari dulu di Quran, cari di hadis. Kalau kita nggak bisa nyari Quran hadis, minimal kita nanya Ustadz. Asmi ini bingung nih, dia gue pengen apa tahiyat gini-gini, ini kan ada tahiyat gini-gini kan. Ini tahiyat gini-gini di Quran ada gak ya? Asmi nyari di Quran, sampai hatam dicari nggak ketemu. Rajin banget ya, nyari hadis nggak ketemu. Nanya Ustadz ketemu, ngapain dari baca Quran? Nanya Ustadz aja biar simpel gitu kan ya. Paham nggak? Makanya kita kalau ada masalah kudu nanya gitu. Ketika cari, oh ternyata dalilnya Nabi pernah menggerakkan tangannya. Kata ulama, kata Imam Syafi'i, makna menggerakkan begini. Nah itu menggerakkan. Asyhadu alla ilaha, itu namanya menggerakkan. Kalau begini-gini namanya apa? Menggerakkan. Oh ternyata diamalkan oleh Imam Malik. Oh jadi kalau bergerak-gerak ada dalilnya. Cuman bergerak-geraknya bukan ke atas ke bawah begini, bukan. Ada yang mengatakan ke kanan dan ke kiri gitu ya. Adapun ente kalau mau lihat langsung, lihat aja ke Madinah yang mazhabnya Maliki gitu. Intinya masih ada dalilnya gitu. Nah pertanyaannya kalau nggak ketemu di hadis nggak nemu, di Quran nggak nemu, mereka langsung nanya sama Rasulullah. Nah ini yang unik ya. Bisa nanya sama Rasulullah. Ya, nanya sama Ustadz aja takut-takutan. Apalagi nanya sama Nabi, kicep kita. Ente bingung nih. Coba tanya Habib Umar. Ngomongnya nggak bisa, bahasa Arab nggak ngerti. Ya Rasulullah pun sama. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Profesor Dr. Said Agil Munawar. Beliau cerita, ada sebuah hadis yang beliau ragu nih hadis bukan. Nanyalah kepada Yasin Al-Fadani. Ya Yasin ini hadis bukan. Kata Yasin, besok Anda jawab insya Allah. Malamnya beliau tidur ngimpi ketemu Rasulullah. Nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini hadis bukan? Iya hadis, besok disampaikan. Itu hadis gitu. Sesimpel itu nanya sama Rasulullah. Kenapa ya orang dalam? Ya. Punya kedekatan sama Rasulullah tuh ya. Nah ini lebih hebat lagi. Mereka nggak ngimpi nggak. Yatawajjahuna. Mereka menghadapkan hatinya kepada Rasulullah. Fa idza hadaru baina yadayh, tatkala mereka hadir di hadapan Rasulullah. Ya, yaqzah. Ya, dalam keadaan sadar, bukan ngimpi bukan. Ya. Sa'aluhu andalik. Mereka nanya tentang itu. Wa amilu bima qala lahum, dan mereka mengamalkan dengan apa yang dikatakan Rasul pada mereka. Tuh, luar biasa. Ya. Jadi kalau ada masalah, nanyanya langsung sampai siapa? Rasul, masya Allah. Makomnya tinggi nih. Ya, kalau orang biasa kan palingan nanya sama Ustadz. Ya, tuh. Ada lagi yang lebih hebat, ada Ustadz. Gitu kalau ada masalah nanya sama gurunya. Gurunya udah meninggal. Gurunya ulama besar. Saya nggak sebut namanya, masya Allah, saking besarnya. Ma'ruf di Jakarta. Meninggal. Ya. Ada masalah, ngimpi ketemu gurunya. Nanya sama gurunya, dijawab sama gurunya. Dalam mimpi juga. Ada masalah lagi, ngimpi lagi ketemu gurunya. Nanya lagi sama gurunya, dijawab sama gurunya. Begitu terus. Ya, itu baru sama ulama. Bagaimana nanyanya sama Rasulullah. Ya, tuh para sufi begitu. Kalau mereka nggak tahu, nanya sama Rasulullah. Illa anna mithlaha dzalik khasun. Ya. Melainkan akan tetapi yang seperti ini hanya khusus buat akabir rijal, orang-orang besar ya. Rijal seorang ya orang besar, akabir para pembesarnya. Ya. Tuh. Jadi kalau orang-orang gini bukan orang-orang sembarangan, orang-orang besar. Kalau kayak kita kayak contoh Habib Anis tuh. Habib Umar ya sekarang tuh ya, Habib Zaid itu yang makomnya masya Allah. Yang bisa begitu, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ya. Tuh, kalau kayak kita yang subuhnya jam 8 ya jangan harap dah ya. Tuh yang ngaji kadang libur dulu Ustadz, libur izin. Ya izin hujan katanya. Ini ngomong-ngomong pada kemana nih? Tuh, masih di aras sekali belum pulang ya. Naik terus. Ya dari kemarin, dari dulu kalah. Bayar hadir. Gratis kagak ngaji. Nggak, ini buat anak Aljabar. Tapi jangan nyengir aja tapi. Ya, jadi begitu. Kalau ulama begitu. Mereka pengen ngajar satu, tanya dulu di Quran ada gak gitu. Di Quran ada gak, di hadis ada gak tuh. Ada ini, ada dalam kitab yang lain karangan beliau juga.
Jadi satu hari beliau ini Syekh Abdullah Syaroni pengen nyari dalil kalau bacaan sujud sahwi. Kan kita kalau lupa kan mengerjakan sunnah ab'ad disunahkan apa? Ada bacaannya itu apa bacaannya? Subhanaman la yanamu. Ada gak hadisnya? Cari tuh hadisnya. Quran apalagi? Quran bukan Quran itu. Hadisnya ada gak? Nabi kalau sujud sahwi bacanya itu ada gak? Ternyata nggak ada. Dicari nggak temu. Sampai beliau bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasul, ada bacaan begini, Subhana man la yanamu wa la yasu. Bagaimana ya Rasul? Kata Rasul, hadza hasan, bagus. Karena dibilang bagus sama Rasul, ya udah baca. Jadi ulama tuh kadang-kadang mereka menulis doa atau mengarang doa itu nggak sekedar ngarang, tapi disodorkan dulu sama Rasulullah. Rasul setuju nggak nih gitu? Ya. Di approve nggak nih gitu? Ya apalagi yang gede bikin pondok apa gitu, mereka tuh begitu. Ya luar biasa, emang kita belum sanggup dah ya. Makanya saya kalau ada apa-apa nih saya nanya guru, nanya kiai gitu ya. Mudah-mudahan Kiai Hamid sehat afiat insyaallah ya. Tuh nanya beliau gimana? Beliau bilang boleh, jalan baru. Kenapa tuh? Kalau mereka bilang nggak boleh, udah hati-hati kita, wanti-wanti jangan sampai salah gitu. Jelas paham ya? Tuh. Bahkan lebih tingginya lagi nanya sampai ke Rasulullah. Fa in qila fa hal li sahibi hadzal maqam ayyamuran nas bima amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya nih. Fahal, maka apakah li sahibi hadzal maqam, orang yang punya maqam ini boleh nyuruh orang dengan apa yang disuruh Rasulullah? Contoh nih, ada orang ngimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasul di ngimpinya, wahai fulan, ente perbanyak minum kopi, misalnya gitu, misalnya ya. Kan ada tuh hadis. Ya, selama bau kopi masih di mulut seseorang, maka selama itulah malaikat masih istighfar. Itu hadis dari ngimpi. Hadis dari boleh nggak disampaikan ke orang terus disuruh orang ngerjain itu? Fal jawabannya la yang bagilahu talik. Enggak sepatutnya nyuruh orang dengan yang disuruh Rasulullah dalam ngimpi gitu. Kenapa? Li'annahu amrun zaidun anis sunnah as-sahihah sabitah. Karena itu merupakan perkara zaid, tambahan dari sunnah yang sahih, yang kokoh. Min tariqin naql, lewat jalur penukilan. Tuh ya. Wa man amaron nasa bi syai'in zaidin ala ma sabata min tariqin naqli faqad kallafan nas syatata. Tuh. Siapa orang yang nyuruh orang dengan sesuatu yang tambahan atau yang lebih dari apa yang telah tetap dalam lewat jalur penukilan, maka faqad kallafan nas, ia sudah membebani orang dengan beban yang banyak tuh. Ya. Jadi kalau ada orang nih baca nih tiap hari, saya ngimpi semalam baca 10.000, la haula wala quwata illa billah, 10.000. Berat gak jadinya? Padahal kan dalam hadis cuman baca 100. Tapi dalam mimpinya dia disuruh baca 10.000. Jadi berat. Illa akan tetapi an yakhtara ahadan, dia pilih seorang ya, fala haraj. Nah ya, kalau dipilih satu misalnya gini, misalnya Azmi doang gitu, baru boleh gitu, nggak apa-apa dah kalau seorang. Takutnya gini, kalau diumumin disampein di forum, amalin ini 10.000 berat, semuanya ngamalin kan berat, kan nggak semuanya sama kayak Azmi. Dan ketika nih guru ngasih ke murid juga, guru lihat-lihat juga. Ini sanggup kan nih orang baca, kerjanya apa? Kalau kerjanya dari pagi sampai sore sibuk, malam juga sama, nggak mungkin dikasih. Jelas paham? Jadi kalau ada sesuatu amalan yang berat yang dikasih Rasul sama dirinya, dia kudu milih-milih ke muridnya siapa yang dikasih. Nggak semua muridnya, karena bisa jadi nggak semua bisa jadi orang-orang yang dikasih malah justru meninggalkan amalannya tadi itu. Kama huwa sya'nu muqallidil madhahib al-mustanbata minal kitab wa sunnah, sebagaimana keadaan orang-orang yang mengikuti madhab-madhab yang diambil dari kitab dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi ada kondisi kayak begitu di mana seseorang dapat ya ilmu langsung dari Rasulullah. Ya. Pernah ada pertanyaan gini. Kalau ada orang ngimpi ketemu Rasulullah, itu hadis bukan? Hadis bukan? Bukan hadis tuh ya. Bukan apa? Hadis. Tapi bisa jadi itu ilmu. Ya. Kenapa kok disampaikan ke dia doang? Karena memang mungkin tujuannya buat dia doang. Itu.
Ya bahkan ada orang-orang tertentu dia itu kalau ngimpi Rasulullah itu diarahkan ya. Ente ke sini. Ente ke sini. Itu bukan buat semua orang, khusus buat dia doang. Ya. Jadi nggak buat semua orang. Nah makanya perkara ngimpi itu nggak bisa kita jadikan konsumsi publik. Gitu. Ya ada salah satu kitab Sayyidil Walid namanya Al-Afrah ya. Kitabul Afrah. Itu tentang mimpi Sayyidil Walid dengan Rasulullah. Ya, ditulis oleh muridnya, dijadikan buku. Tuh. Malam sekian, tanggal sekian, pukul sekian, waktu sekian, aneh ngimpi ketemu Rasulullah. Beliau pesen ini. Malam sekian, waktu sekian, tanggal sekian, aneh ngimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengijazahkan bacaan ini. Malam sekian, waktu sekian, saya ngimpi ketemu Syekh Abdul Hasan Sazili. Saya dikasih ini, disuruh ini. Malam sekian, ngimpi ketemu Habib Luar Batang, Habib Hussein Luar Batang, gini. Itu ditulis semua. Lengkap ditulis ngimpinya ya. Makanya ente kalau ngimpi tulis, catat ya. Kalau memang ente ingat, catat, tanya gitu kira-kira maksudnya apa ya, karena di antara 40 kenabian yang masih tersisa adalah mimpi. Cuman nggak bisa semua orang menafsirkan mimpi. Dan cari waktu yang terbaik ya, tidurnya yang benar, tidurnya malam ya, belum subuh atau nggak sepertiga malam. Nah itu biasanya itu ada maknanya tuh, dan ciri ada maknanya. Ingat, kalau lupa biasanya bukan ada maknanya gitu. Kita kan setiap hari tidur tuh. Ingat gak mimpinya? Lupa kan? Nah itu berarti nggak ada maknanya. Tapi kalau tidur ngimpi ingat, bahkan sampai berulang-ulang 2 hari 3 hari. Si Azmi ngimpi ya, ngimpiin Adil 3 hari, kok Adil lagi? Apa ini jodoh saya gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita doakan mudah-mudahan ya semua yang sakit Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan, yang punya hajat dikabul segala hajat-hajatnya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatiha. Salil Fatiha. Karamatul Fatiha. Iftah lana babal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rabbi wa daraji